Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Samratulangi, jurusan Ekonomi Pembangunan, kelas A3. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Enci Rosalina Koliangan SEMSI bersama dengan Enci Irawati Masloman. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Switri Mauntu, dengan NIM 1906 1101 107. Yang kedua, Cynthia Nauli dengan NIM 1906 1101 129. Yang ketiga, Helmina Yohame dengan NIM 1906 1101 134. Yang keempat, Sakari Tumiwa dengan NIM 1906 1101 105. Yang kelima, Eriko Refualu dengan NIM 1906 1101 125. Keenam, Joy Lefran dengan NIM 1706 1101 024. Dan yang ketujuh, Elkris Esra dengan NIM 1706 1101 073. Adapun materi dari kelompok kami yaitu faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan. Berikut merupakan pemaparan dari kelompok kami. Yang pertama, sumber daya manusia. Secara umum, sumber daya manusia merupakan istilah yang merujuk pada individu yang bekerja pada sebuah institusi maupun perusahaan dan secara aktif menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi baik institusi maupun perusahaan. Dalam berbagai kasus, sumber daya manusia seringkali menjadi kunci kesuksesan bisnis maupun kegiatan ekonomi lainnya. Dua perusahaan berbeda yang memiliki kualitas sumber daya manusia, hasilnya bisa sangat berbeda tergantung pada sumber daya manusia yang berperan. Suatu negara berpotensi mengembangkan perekonomiannya apabila sumber daya manusia usia produktifnya tinggi dan berkualitas. Ada dua tipe sumber daya manusia yang banyak diketahui, yaitu makro dan mikro. Makro adalah penduduk produktif yang ada di suatu wilayah yang luas seperti provinsi dan negara. Sementara mikro adalah mengacu pada individu produktif di cakupan perusahaan atau organisasi. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelatihan teknis dan pusat pendidikan. Pusat pendidikan, pelatihan teknis dan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya, serta evaluasi dan pemberian bantuan teknis dan administratif kepada pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Dalam melaksanakan tugas pusat pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional penyelenggaraan fungsi, penyusunan rencana kerja program kegiatan dan anggaran bidang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan pusat, pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan pusat. Pusat pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional terdiri atas pembagian administrasi, pembagian perencanaan dan evaluasi pengajaran, bidang akademis dan pembinaan alumni dan kelompok jabatan fungsional. Kebebasan politik adalah konsep sentral dalam sejarah dan pemikiran politik. Kebebasan politik digambarkan sebagai kebebasan dari penindasan atau tidak adanya kondisi kehidupan yang memaksa. Misalnya paksaan ekonomi dalam masyarakat. Konsep kebebasan politik terkait erat dengan konsep kebebasan sipil dan hak asasi manusia yang dalam masyarakat demokratis biasanya mendapat perlindungan hukum dari negara. Melihat sejarah dunia zaman modern, kita belajar bahwa proses pembangunan dan keterbelakangan saling terkait dan salah melihat dalam keterasingan. Pemerintahan juga secara terang-terangan menjelaskan bahwa pembuangan kekayaan adalah penyebab utama meningkatnya kemiskinan selama periode tertentu yang pada gilirannya menahan pembangunan ekonomi negara. Di sini saya akan menjelaskan salah satu faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Salah satu faktor itu ialah organisasi sosial. Jadi, organisasi sosial merupakan partisipasi masyarakat dalam
program pembangunan yang merupakan prasyarat untuk mempercepat proses pertumbuhan. Namun, orang menunjukkan bahwa pada aktivitas pengembangan hanya jika mereka merasa bahwa hasil pertumbuhan akan terbagi secara adil. Pengalaman dari sejumlah negara menunjukkan bahwa setiap kali organisasi sosial yang cacat mengizinkan beberapa kelompok elit untuk menyesuaikan manfaat pertumbuhan, masa umum orang mengembangkan sikap apatis terhadap program pembangunan negara. Dalam keadaan seperti ini, sia-sia agar masyarakat akan berpartisipasi dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh negara. Demikian penjelasan tentang organisasi sosial. Baik, selanjutnya, faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah korupsi. Korupsi merajalela di negara-negara berkembang di berbagai tingkatan dan beroperasi sebagai faktor negatif dalam proses pertumbuhan mereka. Sampai dan kecuali negara-negara ini membasmi korupsi dalam sistem administrasi mereka, wajar bila para kapitalis, pedagang, dan kelas ekonomi kuat lainnya akan terus mengeksploitasi sumber daya nasional untuk kepentingan pribadi mereka. Sistem peraturan juga sering disalahgunakan dan lisensi tidak selalu diberikan secara pantas. Seni penghindaran pajak telah disempurnakan di negara-negara kurang berkembang oleh bagian-bagian tertentu dari masyarakat dan seringkali pajak dihindari dengan dukungan pejabat pemerintah. Selanjutnya, kemampuan untuk berkembang. Aktivitas pembangunan bukanlah proses mekanis laju. Pertumbuhan ekonomi di negara manapun sangat bergantung pada keinginan masyarakat untuk berkembang. Jika di tingkat kesadaran beberapa negara rendah dan masa umum masyarakat telah menerima kemiskinan sebagai takdirnya, maka akan sedikit harapan untuk pembangunan. Kesimpulan yang dapat kami peroleh dari hasil pembahasan ialah yang pertama, sumber daya manusia merupakan manusia menyediakan tenaga kerja untuk produksi, dan jika tenaga kerja di negara itu efisien dan produktif, maka kapasitasnya untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan akan semakin tinggi. Kedua, belum pernah diragukan bahwa pengetahuan teknis memiliki transformasi yang berhasil pertumbuhan. Ketiga, melihat sejarah Indonesia modern, kita belajar bahwa proses pembangunan dan keterwakilan saling terkait dan salah melihatnya dalam berhasil. Keempat, partisipasi masyarakat dalam program pembangunan merupakan prasyarat untuk mempercepat proses pertumbuhan. Namun, orang menunjukkan minat pada aktivitas pengembangan hanya jika mereka merasa bahwa hasil pembangunan dapat dibagi secara adil. Pengalaman dari sejumlah negara menunjukkan bahwa setiap kali organisasi sosial yang cacat mengizinkan beberapa kelompok elit untuk menyelesaikan manfaat pertumbuhan masyarakat atau masa umum, sering mengembangkan sikap apatis terhadap program pembangunan negara. Terakhir, aktivitas pembangunan adalah menghasilkan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata atau maaf, dan kami sangat berharap teman-teman serta dosen sekalian dapat memberikan kami kritikan dan saran yang membangun agar kedepannya kelompok kami dapat lebih baik dari sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Stay safe, stay healthy, and stay at home.